Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagi Rasul Paulus, kau bisa malam hari ini datang. Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh. Oke? Di dalam firman Tuhan, baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam. Dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau, di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap. Dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu. Dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir karena terlalu berharga ya, untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan. Mereka menuduh pada Musa. Apa tidak ada kuburan di sini? Sehingga kami akan dikubur di sini. Baru 3 hari, saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara. Mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Mara. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan marah itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sekarang jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit. Pendendam, pemarah. Dijamah kuasa kasih Tuhan. Berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara. Semua diukur dengan kekekalan. Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem. 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air. 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan. Yang terbaik bukan lapor tetangga. Bukan ngomelin gembala. Tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji. Bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering alami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me, saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di marah, pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Sangat senang menyambut Bapak Ibu Saudara kembali bersama-sama di gereja Tuhan di tempat ini. Sungguh kita tidak sabar ya menanti-nantikan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Sang Pencipta. Kita mau berada di dekatnya, kita mau terus lekat dengan Tuhan.
Apapun kondisi atau keadaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita miliki sekarang, rintangan, hambatan, dan lain-lain, kita mau terus bersukacita, amin. Saya percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita sukacita, Tuhan yang sanggup memberikan kita pengharapan yang baru, bahkan Tuhan Yesus sanggup memberikan kita kekuatan yang baru. Hanya Tuhan yang sanggup. Dunia ini tidak sanggup memberikan kita semuanya itu Bapak Ibu Saudara, tapi hanya di dalam Tuhan kita menemukan segala-galanya. Dan saat kita memiliki Tuhan, hanya Tuhan yang kita miliki dalam hidup ini, kita benar-benar memiliki segalanya. Pagi hari ini kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan Kau sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal.
Firman-Mu di dalam Ayub 42 ayat 2 mengatakan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, apapun kondisi kita, jika Kau hadir ke tempat ini, datang dengan membawa kekhawatiran, datang membawa kelemah, lesuan, dan keletihan, Kau membawa beban yang berat, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pegang ini Bapak Ibu Saudara. Hidupi kebenaran akan firman Tuhan ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan akan hidupmu. Kamu tidak harus berhenti di sini. Tidak boleh menyerah. Karena Tuhan yang sanggup mengubahkan segalanya. Hanya Dia yang sanggup. Hanya Kau yang sanggup. Hanya Kau yang sanggup. Kau yang sanggup Tuhan. Kau yang pulihkan hidupku. Kau yang pulihkan keadaanku. Kau yang pulihkan hidupku Tuhan. Hanya Kau Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Kau Tuhan yang memulihkan hidupku. Oh, jangan Tuhan lawat setiap hati kami. Ambil alih hidup kami. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Engkau yang sanggup untuk memulihkan setiap hidup kami. Kau menyembuhkan hidup kami. Setiap hati yang terluka Tuhan, Kau sudah memberi kekuatan yang baru. Kau memberi pengharapan yang baru atas kami. Kau memberikan kemenangan-kemenangan yang baru. Kau bahkan memberikan keterobosan yang baru Tuhan untuk setiap kami. Pada pagi hari ini, apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup karena Engkau memegang seluruh hidup kami. Kami ingin bersukacita Tuhan karena di dalam Tuhan kami menemukan sukacita, kami menemukan pengharapan, kami menemukan segalanya yang dunia ini tidak bisa berikan Tuhan. Kami siap membuka hati kami lebih lagi, mengizinkan Engkau masuk dan Engkau bertahta di dalam hidup kami. Yang siap untuk bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Senggol kanan kirinya bilang, ayo kita bersukacita. Kita bersukacita. Jauh ku temukan sukacita.
sukacitanya bertambah ya saudara ya. Yang tadi 100% bertambah 110%. Amin saudara. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang bahwa Tuhan memegang penuh hidup kita, yang menggenggam erat seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu kita tahu bahwa Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dan kita mau untuk terus mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan tempat kita bersandar. Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan jauh melebihi apapun Tuhan sudah menyediakan, jauh melampaui apapun yang kita pinta, apapun yang kita harapkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan tahu, Tuhan kami ingin mengandalkan Engkau, kami ingin percaya hanya kepada Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lebih pikir
siapapun Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Kembali kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami percaya itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan pujian yang baru saja kami naikkan, itu doa, itu juga ungkapan dari hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Baik di dalam segala apapun yang Kau izinkan terjadi, baik itu mungkin baik-baik saja ataupun tidak baik sekalipun, kami akan tetap percaya dan kami akan mengandalkan Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kalau kami bersama-sama kembali juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami. Berikan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru, untuk kami boleh menangkap hal-hal yang baru yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya akan banyak terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang tidak pernah ada dalam hati dan pikiran kami, Tuhan akan menyediakan dengan cara-cara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat tim RPC yang luar biasa pagi hari ini. Ya, semakin luar biasa dan luar biasa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar? Ya, tolong bisa ditampilkan slide pertama.
Tadi ketika saya mempersiapkan untuk khotbah pagi hari ini, saya kembali diingatkan dengan satu hal yang pernah saya juga sampaikan, yaitu bicara tentang pengalaman pribadi bersama Tuhan adalah bagian dari perjalanan iman kita untuk semakin mengenal Tuhan. Kenapa kembali saya diingatkan hal seperti ini? Karena beberapa waktu lalu ketika kami ada di Korea, saya benar-benar diberkati, ya, baik secara apa yang kami alami di tempat, tetapi juga secara rohani saya kembali dikuatkan. Saya benar-benar melihat bagaimana cara Tuhan itu ajaib. Tuhan itu benar-benar hidup, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dimana ketika perjalanan dari satu tempat ke tempat berikutnya, karena kami ini tidak mengikuti city tour atau mengikuti tour-tour yang lain, tetapi kami bertiga, saya, Jemima dan Bu Monik, ya, kami berdasarkan Google Map, ya, tapi beda mungkin ya mapnya, karena semua yang atur dari satu tempat ke tempat berikutnya Jemima. Dan ketika satu hari ketika kami ada di satu tempat, keluar dari tempat kami menginap, karena jarak tempuh yang akan kami lalui berikutnya adalah tempat yang sedikit cukup jauh, sehingga stasiun MRT-nya itu berbeda dengan sebelumnya. Nah, sehingga ketika kami sampai di stasiun MRT itu, sempat ini arahnya benar atau tidak, seperti itu ya. Dan kami nggak tanya ke orang lain, tapi Bapak Ibu Saudara, hal yang ajaib yang kami alami adalah tiba-tiba saja ada nenek-nenek, ya, kalau bahasa Koreanya harmoni, ya. Ya, biar kita sedikit tahu lah ya bahasa Korea. Nah, dia tiba-tiba aja menepuk Jemima, kemudian seolah-olah dia itu tahu bahwa kami ini mau kemana, seperti itu, ya. Dan dia tanya beberapa, walaupun secara bahasa Koreanya ya nggak terlalu fasih, ya, tapi Jemima tahu dikit-dikit, ya. Jadi andalannya ketika ketemu dengan mereka, saya tahu tapi cuma sedikit. Nah, sedikitnya kan sedikit banget Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ketika hari itu tiba-tiba saja orang ini bisa tidak kami undang, ya, kami juga nggak tanya dengan siapa yang ada di tempat tersebut, tiba-tiba saja dia langsung memberi arahan kepada kami. Nah, akhirnya kami tiba di tempat dengan baik-baik, ya, dengan luar biasa. Kami menikmati hal-hal yang luar biasa di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang berikutnya yang juga menurut saya itu sesuatu yang ajaib. Ketika kami dari satu MRT harus segera pindah ke MRT yang berikutnya, karena itu harus secepatnya mengambil keputusan. Begitu keluar, ini mau jalur yang mana, seperti itu. Tiba-tiba saja ada yang sekarang kakek-kakek Bapak Ibu Saudara, artinya orang tua, tahu-tahu dia langsung juga menyapa Jemima, kemudian dia langsung arahkan, Anda mau kemana, ke situ dan sebagainya, seperti itu. Jadi saya ketika dari belakang melihat hal seperti ini cuma jujur berkata bahwa Tuhan itu memang ajaib, Tuhan itu luar biasa, ya. Dan kami benar-benar menikmati apa yang Tuhan anugerahkan selama kami ada di Korea beberapa waktu lalu. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan adalah bagian dari perjalanan iman kita untuk semakin mengenal Tuhan. Seringkali saya juga sampaikan, ayo ngalami dewe, ngalami secara pribadi dengan Tuhan. Nah, sehingga ketika kita ngalami secara pribadi dengan Tuhan, kita bisa cerita, kita bisa menyaksikan, dan kita percaya dan semakin percaya bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar, ya, menyertai di dalam segala aspek hidup kita. Nah, apakah Pak Roy nggak pernah ngalami yang namanya masalah? Masalah tetap ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi sampai dengan hari ini,
saya jujur katakan, kalau kita semua masih diberi kesempatan, ya itu juga bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sering kali saya sampaikan, bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ini generasi di mana kita ngalami yang namanya pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Ya. Karena beberapa tahun lalu ada banyak orang-orang yang mendahului kita. Orang yang tidak pernah kita duga. Sehat, bugar, luar biasa. Tiba-tiba saja kita dikabari kalau orang tersebut, teman kita, saudara kita, ya, sahabat kita, lebih dulu dipanggil pulang. Nah, hari ini kalau kita masih boleh diberi kesempatan mendengar, menyaksikan, mengalami secara pribadi, nah itulah kita yang mestinya harus benar-benar mengandalkan Tuhan lebih lagi, percaya kepada Tuhan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan kasih judul, perubahan tidak pernah mudah, tapi perubahan itu perlu. Ya. Judulnya adalah perubahan tidak pernah mudah, tapi perubahan itu perlu. Ya, ketika kami ada di Korea pun Bapak Ibu Saudara, ya kami menikmati semua perubahan-perubahan yang ada. Ya, juga perubahan cuaca, di mana kami sempat ada di cuaca 2 derajat, 3 derajat. Jadi dinginnya luar biasa, ya. Tapi sekeren-kerennya Korea memang, ya, yang kami amati, saya lihat juga jujur ketika Jemima atau Bu Monik sempat tanya, nanti ketika sampai di Semarang mau makan apa, ya? Apakah mau makan apa namanya, kalguksu atau apa, ya, yang Korea kemarin, Jemima, macam-macam itu, ya. Saya bilang kepengen soto Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun juga itu tetap ngangen nih soto, ya. Nah, perubahan tidak pernah mudah, tapi perubahan itu perlu. Nah, kita akan lihat, saya sempat cari di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bicara tentang perubahan itu adalah keadaan yang berubah. Jadi perubahan itu kalau keadaannya tidak berubah, ya tidak ada perubahan. Ya, jadi perubahan itu adalah keadaan yang berubah. Bahkan dikatakan perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya tidak hanya berupa keadaan saja, melainkan berupa perubahan pola pikir dan perilaku suatu masyarakat. Ya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, perubahan tidak pernah mudah. Karena apa? Karena perubahan itu menuntut kita untuk melepaskan kenyamanan, ya, membuang kebiasaan-kebiasaan yang lama, ya. Makanya kalau kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang kita lakukan, itu ya dengan otomatis, ya, dengan tidak perlu pengarahan dan sebagainya, kita langsung bisa melakukannya. Makanya sering kali juga saya sampaikan bahwa ketika kita ada di sebuah komunitas, carilah komunitas yang membangun, komunitas yang benar-benar saling, benar-benar mempedulikan satu dengan yang lain. Karena apa? Dikatakan juga pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itu kan tentunya sesuatu yang sudah baik, yang otomatis kita juga lakukan. Tetapi ketika kita ada di dalam sebuah komunitas yang buruk, yang jelek, yang tidak baik, yaitu akan membawa dampak yang benar-benar akan menghancurkan hidup kita. Nah, karena apa? Sekali lagi, perubahan itu menuntut kita untuk melepaskan kenyamanan, zona nyaman kita, membuang kebiasaan-kebiasaan lama, dan menghadapi akan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun sulit, perubahan itu sekali lagi adalah perlu. Karena apa? Tanpa perubahan tidak ada yang namanya pertumbuhan. Dan tanpa pertumbuhan kita tidak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Saya ulang. Karena apa? Tanpa perubahan
Tidak ada yang namanya pertumbuhan. Dan tanpa pertumbuhan, kita tidak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, hari-hari ini saya juga sempat terkontaminasi juga dengan Kak Galuh kemarin ketika khotbah bicara tentang respon, ya. Beliau sempat cerita hari-hari ini dia sedang membuka sebuah peternakan kecil-kecilan, kemudian juga perkebunan, ya. Kemudian saya coba Google lihat ketika di IG saya itu muncul bagaimana cara menanam ini, cara menanam itu. Saya kemudian sempat buka, dan kemudian ternyata begitu buka satu, buka berikutnya, jadi IG saya sama seperti Kak Galuh, isinya tanaman-tanaman semua seperti itu, ya. Kemudian saya kirim satu konten yang mestinya itu baik untuk bisa menjadi contoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, karena tanpa perubahan tidak ada yang namanya pertumbuhan, dan tanpa pertumbuhan kita tidak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kita akan sama-sama belajar dari Efesus 4 ayat 22 sampai yang ke-24. Karena di sini dikatakan kamu telah diajarkan untuk menanggalkan manusia lama, untuk diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nah, saya akan baca ulang Bapak Ibu Saudara dari ayat yang pertama sampai yang ke-32 ini bagus sekali. Saya mendorong kita semua nanti ketika pulang dari tempat ini coba baca kembali, renungkan, ya, apa yang kita pelajari pagi hari ini. Dikatakan sebab itu di ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, coba jangan buru-buru, tapi pelajari bagian demi bagian yang ada, message-nya, pesannya, ya, anjurannya, apa yang harus kita kerjakan. Dikatakan sekali, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saya mendorong bahwa ibadah itu penting, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita hadir, kita bisa saling benar-benar melihat, menyaksikan, mengalami, mendorong, memberi support, disupport, dan seterusnya. Ketika kita ada bertemu dengan saudara-saudara kita seiman yang ada di gereja. Karena kadang kita diizinkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga kita ini mengerti ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Ya, seperti kemarin Kak Galuh bilang, responnya apa yang muncul dari hidup kita. Ya, apakah kita juga akan melawan ketika orang tersebut menyakiti hati kita dan seterusnya. Nah, ini pentingnya untuk kita ini, ayo, kalau Pak aku sibuk sekali untuk bisa mengagendakan, untuk bisa hadir di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara doakan setiap kesibukan-kesibukan yang ada, biar Tuhan sendiri yang menggantikan untuk kita benar-benar bisa tetap ada di dalam setiap aktivitas bergereja, di dalam ibadah yang ada. Walaupun memang kadang ya nggak mudah, ya, dengan pekerjaan, dengan segala kepentingan, kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan, percayalah, saya katakan semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak kita dapatkan. Ya. Bukan berarti terus kita punya motivasi, lu mau gereja biar kita diberkati. Enggak gitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan di dalam kehidupan yang ada. Karena
hari-hari ini tidak semakin mudah, semakin sulit dan semakin sulit. Makanya kalau kita nggak siap, Bapak Ibu Saudara, dengan hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita akan kalah. Kemarin ketika saya ada di Salatiga, saya sempat ketemu dengan teman saya, kemudian dia cerita, baru saja dia sempat konseling, cerita dengan seseorang, ya, anaknya baru saja mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sudah punya istri, punya anak, hanya masalah ekonomi di Salatiga. Saya malah nggak tahu beritanya, tapi tentunya pasti kalau kita cari pasti ada itu. Belum lama kemarin, hanya gara-gara ya faktor ekonomi, kemudian ketidakselarasan di dalam cara memecahkan masalah di dalam rumah tangga yang ada, sehingga istrinya kembali ke tempat asal sama anaknya, suaminya ditinggal, nggak kuat, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga orang ini ada satu keluarga juga yang sedang mengalami sakit kanker. Nah, ketika mengalami sakitnya, orang ini pun sebetulnya melihat bagaimana saudaranya itu di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ya mengalami sebuah survive di dalam hidupnya. Karena nggak mudah orang yang ngadepi masalah dengan sakit penyakit yang berat seperti itu. Tapi dia nggak lihat, padahal orang ini jauh lebih sehat, lebih tegap ya, dan dia bisa lakukan banyak hal seperti itu. Tapi ketika dia lost ya dari pikiran, dari apa yang dia harus kerjakan, ya akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat tidak benar, tidak baik seperti itu. Nah, dikatakan kemudian selanjutnya, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kalau setiap minggu kita ada di tempat ini, ya Rabu, Selasa Rabu kita ada komsel, kemudian hari-hari yang lain kita juga ada di dalam komunitas yang ada. Ya, itu sebetulnya bagian di mana kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, perubahan itu memang nggak mudah, tetapi itu sekali lagi adalah perlu. Ya, kita punya value di sini. Ya, sering kali saya sampaikan, nilainya adalah LIGHT, Love, Integrity, Generosity atau Grace, kemudian Humility dan Truth. Nah, dari generosity, kemurahan, itu berubah menjadi grace. Karena senior pastor kita menangkap bahwa grace itu adalah sesuatu yang jauh lebih dari yang namanya kemurahan. Ya, kalau bicara tentang kemurahan itu kita ada banyak juga yang memiliki nilai kemurahan. Ya, bermurah hati, ya, suka memberi, suka menabur, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tahu bahwa lebih lagi bicara tentang grace, itu adalah sesuatu yang lebih daripada kemurahan. Karena grace adalah bicara tentang bagaimana Tuhan itu melayakkan hidup kita, menebus hidup kita. Ya, dan kita tahu hal itu. Kemudian kemarin belum lama quality ya atau kualitas daripada gereja kita itu pun juga mengalami yang namanya perubahan. Perubahannya adalah dari SALT. Ada yang tahu SALT, Bapak Ibu Saudara? Apa saja? Tahu enggak? Ayo Bapak Ibu Saudara, karena enggak ditampilkan di pojok sana. Ini harus tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau enggak tahu tanya Pak Yudi. Ya, pasti ngerti. SALT itu spiritual, kemudian A-nya authority atau otoritas, kemudian L-nya apa? Leadership, kemudian T-nya transformer.
Nah, sekarang kita diberi arahan untuk S-nya itu dirubah menjadi supranatural. Nah, ketika saya coba merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, benar banget ya, bahwa memang Tuhan kita ini benar-benar Tuhan yang supranatural. Ya, kedekatan bagaimana kita hubungan dengan Tuhan itu bicara tentang spiritual kita. Tetapi ketika kita meyakini bahwa kita dengan Tuhan itu kan sesuatu yang benar-benar supranatural. Ya, makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara, dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami secara pribadi itu justru harusnya membawa kita untuk semakin yakin, semakin percaya. Apalagi pengalaman-pengalaman yang bagus, yang enak. Ya, tapi kalau kita mau enak, tentunya kita juga harus ngalami dulu, nggak enak dulu. Gitu loh. Karena apa? Sejujurnya kalau kita mau ngalami keajaibannya, mujizatnya, ya tentu kita kan harus ngalami dulu pergumulan yang ada, toh kan seperti itu. Jadi ini yang harus kita juga ketahui, Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari-hari ini, kemarin saya sudah coba meeting dengan beberapa tim ya yang ada, ya saya juga dengan Bu Monik, kami coba gumulkan karena tempat di mana kita berada saat ini untuk tahun ini masih kurang, Bapak Ibu Saudara, untuk pelunasannya. Tapi saya percaya cara Tuhan itu pasti ajaib. Kalaupun diizinkan akhirnya tidak terpenuhi, ya kalau harus, ya maaf kata mungkin kita harus pindah dari tempat ini, ya saya percaya kemanapun dimanapun Tuhan pasti akan menempatkan yang terbaik buat setiap kita. Ya. Hanya lakukan apa yang jadi bagian kita. Nah, supranaturalnya Tuhan itu nanti yang akan menyatakan dengan cara-caranya yang ajaib. Karena bagi Tuhan itu kan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Memang ya nggak gampang, ngeri-ngeri sedep katanya Bapak Ibu Saudara. Ya nggak mudah. Tapi ayo kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, apalagi suami istri. Ya, kejujuran, keterbukaan itu harus mulai diciptakan. Jangan ada dusta di antara kita, katanya gitu. Kan seperti itu. Ya, ini yang persiapan mau menikah kemarin juga ada materinya ya, nggak boleh bohong. Mulai hari ini mulai disiapkan semuanya. Kemudian dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nanti dibaca ulang lagi di rumah masing-masing. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, ini hal-hal yang mestinya kita kerjakan,
kita lakukan. Karena apa? Sekali lagi melalui apa yang Paulus sampaikan di sini, ini sesuatu yang sangat kuat, di mana kita harus melakukan ada dua hal yang kita akan kerjakan nanti. Karena apa? Sekali lagi melalui apa yang Paulus alami sebelumnya, ketika surat itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus pada itu, karena mereka hidup di peradaban yang cukup modern pada waktu itu, sehingga gaya hidupnya itu sangat dinamis, sehingga Paulus melihat ada dua hal, dua bahaya besar yang mengancam mereka, yaitu mereka akan kembali pada hidup yang lama dan mereka hanya berubah di luarnya tapi tidak mengalami perubahan dari dalam, yang di dalam. Nah, kekristenan juga sama. Sekali lagi, seperti yang Paulus di sini sampaikan, ya. Jadi jangan, hati-hati, waspada, kan seperti itu beberapa waktu lalu ya, kita diajarkan untuk berhati-hati. Seringkali kita bisa kembali kepada hal-hal yang lain, yang lama. Karena itu Paulus sekali lagi menegaskan bahwa perubahan orang percaya bukan perubahan perilaku sesaat, tetapi perubahan dari dalam keluar, yaitu perubahan pikiran, hati, dan karakter. Itu penting banget Bapak Ibu Saudara. Perubahan pikiran, hati, dan karakter. Nah, sehingga Paulus sekali lagi menegaskan ada tiga hal tadi yang kita bisa baca, bisa lihat, yaitu tinggalkan manusia lamamu, perbarui pikiranmu, dan kenakan manusia baru. Ini adalah proses perubahan yang lengkap yang Paulus sampaikan. Tetapi dua hal yang kuat yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah perubahan tidak pernah mudah karena mengharuskan kita meninggalkan manusia lama kita. Atau sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah meninggalkan manusia lama kita. Karena apa? Paulus mengatakan tanggalkan manusia lamamu. Menanggalkan itu artinya adalah melepaskan, artinya membuang, artinya juga tinggalkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa tidak mudah atau sulit ketika kita meninggalkan manusia lama kita? Ya karena manusia itu cenderung lebih nyaman dengan apa yang sudah ada. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang terakhir sempat dia sampaikan dia mengalami terobosan juga. Hanya dia bilang bahwa ya memang ternyata orang kalau punya karakter jelek itu untuk berubah itu memang tidak mudah. Orang Jawa bilang watuk iso ditambani, watak orang iso ditambani, katanya gitu. Ya. Dan saya bilang ya itu memang ada benernya. Memang ada benernya, ya. Tapi tidak semuanya benar, ya. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal Kristus secara pribadi dalam hidup kita, yang harusnya watak itu nggak bisa dirubah, harusnya ngalami yang namanya sebuah perubahan. Walaupun tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena dari kecil kita sudah dididik dengan cara-cara pola-pola yang ada. Tapi ketika kita kenal Tuhan, kita kenal yang namanya Yesus, itu yang mengubah segalanya. Karakter kita, cara pandang kita, cara pikir kita, cara kita bersikap, dan sebagainya. Tentunya itu akan menjadi sebuah perubahan yang benar-benar nyata. Jadi sekali lagi, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara masih mempertahankan cara-cara lama, ketika kita marah, ayo mulai sedikit mengalami sebuah perubahan. Ya. Kalau ngamuk, semua barang ditendang, pintu yang nggak salah juga ditendang. Ya. Kemudian ada barang-barang di depannya langsung dibuang. Ya. Kalau zaman dulu ilustrasinya kalau suami istri bertengkar itu biasanya piring terbang katanya. Ya. Piring-piringnya pada diuncal-uncalnya ke mana gitu.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bicara memang kita harus mengalami yang namanya sebuah perubahan. Bahkan cara bicara kita, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa aku tuh maksudnya enggak seperti itu loh Pak, Bu. Tapi seringkali aku disalahpahami dengan cara yang tak sampaikan. Nah, kalau memang itu seringkali istilahnya itu menyakiti hati orang lain, membuat orang itu salah nangkep, ya, salah paham, mulai sedikit adakan sebuah perubahan. Yang tahu siapa? Sebetulnya yang tahu diri kita. Tetapi melalui apa yang ada di sekitar kita, mereka ini yang akan memberitahu kita, yang akan artinya memberi awasan buat kita. Ya, seorang petinju itu akan bisa ngalami tahu, ya, survive lawannya, kelemahan-kelemahannya ketika ada di dalam sebuah pertandingan atau ring, itu karena ada seorang pelatih, karena ada orang yang memberi informasi atau blind spotnya, nggak ngerti, gitu loh. Ketika kita bertanding, ya saya pasti yakin Pak Fran ngerti banget. Ketika sedang bertanding, ada pelatih, kamu jangan pukul terus di sebelah kanan, pukul sebelah kiri. Karena mereka mengawasi itu kelemahan yang ada di lawan kita. Nah, di sini juga tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertahan terus dengan cara bicara kita yang sebetulnya itu tidak bijak, ya, tidak dengan hikmat, tidak dengan bijaksana dan sebagainya. Ayo mulai coba koreksi, diintrospeksi lagi, ya, sehingga kita ini akan bisa berkawan, berteman, bersosialisasi, ya, baik di dalam komunitas kita bergereja, di dalam pekerjaan, di jalan, di mana kita ditempatkan, itu akan dengan lebih baik pastinya. Saya kemarin juga sempat mengamati orang-orang Korea itu keren-keren Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang, ya, orang Indonesia lebih keren karena orang Indonesia itu murah, senyum, ya, ramah. Saya itu berusaha ketemu dengan mereka, meh takjak guyu, mau takjak senyum, ya, tak esemi, tapi rasanya kok angelnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka menahan diri. Kalau bisa nggak perlulah basa-basi atau mungkin ngejak mesem dan sebagainya. Loh, itu benar, ya. Cuma saya nggak ngerti kalau yang di drakor itu kok kayaknya bagus-bagus semua, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, ya, kita harus belajar untuk hal-hal seperti ini. Bahkan dalam cara berpikir kita, gaya hidup kita itu juga tentunya akan hal-hal yang harus kita lawan di dalam kenyamanan kebiasaan kita. Jadi sulit untuk diberi masukan itu juga, ya. Saya seringkali dengan Bu Monik juga sama-sama mengkoreksi, terutama Bu Monik yang berkala. Ayo sekarang apa yang perlu kita koreksi, kurangku opo. Nah, biasanya orang laki selalu ngomong opo yo, ora nopo-opo gitu. Nah, padahal Bapak Ibu kadang itu ada loh hal-hal tertentu yang dalam perjalanan 1 tahun itu ada kata-kata yang tanpa sadar mungkin dilontarkan oleh pasangan hidup kita itu makjeleb di sini, membuat kita ini sakit, ya. Tapi ya dengan segala kedewasaan yang ada kadang sudah bisa untuk memanagenya. Tapi ketika ditanya, opo toh, misalnya seperti itu, ora nopo-opo gitu. Tapi giliran, nah sekarang gantian, aku opo? Banyak Bapak Ibu Saudara, ya, listnya itu, kurang ini, kakean ini dan sebagainya. Ya itulah suami istri itu seringkali ya muncul hal-hal seperti ini. Nah, jadi sekali lagi hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami untuk perubahan, bahwa perubahan itu tidak pernah mudah. Ya, pertama adalah meninggalkan manusia lama kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perubahan itu perlu karena kita juga karena membawa kita pada manusia baru yang
sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang kedua adalah mengenakan manusia baru. Ya, di ayat 24 jelas dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu berarti itu sudah nggak bisa digugat lagi Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya itu yang terjadi. Itu yang kita bisa ketahui. Karena apa? Artinya sekali lagi ketika Paulus berkata diperbarui dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, artinya adalah perubahan itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Kemudian juga perubahan itu membawa kita untuk menjadi semakin serupa Kristus. Ya. Perubahan membawa kita untuk menjadi semakin serupa Kristus. Perubahan membuat kita siap untuk hidup di dalam rencana Allah. Walaupun sepertinya kita nggak nyaman, tapi kalau kita tahu bahwa itu sebuah perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan percaya, pasti semua ujung-ujungnya itu akan membawa kebaikan buat hidup kita. Dan itu yang terbaik. Nah, untuk itu mengapa perubahan itu perlu? Karena manusia baru adalah identitas kita yang sesungguhnya. Saya ulang, mengapa perubahan itu perlu? Karena manusia baru adalah identitas kita yang sesungguhnya. Representative of Christ Kingdom. Itulah yang harus kita ketahui. Karena di dalam Kristus kita bukan diperbaiki, tetapi kita diciptakan kembali. Ya. Jadi yang lama-lama sudah berlalu, yang sekarang sudah baru, beda. Ya. Kak Galuh pernah cerita beberapa tahun lalu. Oh Dad, jadi lihat aku sekarang alim, wih, masih alim ya, dan tetaplah alim. Ya, tapi beberapa tahun lalu Dad, aku ini yo nakal katanya gitu. Nah, tetapi sekarang identitasnya kan beda. Youth Pastor GBI Rock Semarang. Ya, itu tidak gampang, tidak mudah. Ketika kami minta Galuh, Tias, ayo bantu pelayanan di tempat ini, gembalakan mereka, anak-anak muda. Ya, Bet, wah ini dan macam-macam. Tapi Tuhan itu punya cara yang ajaib. Tahu-tahu mereka telepon, kami ini rasanya kok kayak mau tidak mau memang harus mengiyakan ya Dad gitu. Nah akhirnya mereka sampai dengan hari ini. Ya, saya katakan bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi tidak ada yang pernah kebetulan. Saya mempercayakan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga enggak asal-asalan. Ya, artinya karena badannya tegap, tinggi, kemudian saya kasih jabatan menjadi wakil gembala. Ya enggak bisa gitu juga kan Bapak Ibu Saudara. Semua ada prosesnya dan semua juga mesti kan sesuai dengan apa yang Tuhan memang mau untuk kita kerjakan. Jadi karena di dalam Kristus kita bukan diperbaiki tetapi diciptakan kembali. Karena sekali lagi tanpa perubahan kita tidak akan pernah melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2, Paulus berkata, kita harus diperbaharui agar kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna. Seperti itu. Jadi dua hal ini yang kita bisa pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan tema yang kita pelajari, yaitu perubahan tidak pernah mudah, tapi perubahan itu perlu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sama-sama terus lakukan apa yang jadi bagian kita, dan tentunya kita juga belajar dari setiap pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, untuk semakin hari semakin mengerti, semakin tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup.
Amin. Saya undang pemain musik RPC bisa maju ke depan. Saya sempat catat juga satu pemahaman yang saya tangkap, yaitu jadi perubahan bukanlah pilihan tetapi kebutuhan. Karena tanpa perubahan kita tidak akan pernah melihat kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Saya minta Yajo berdoa buat firman Tuhan. Katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
katakan ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi Kami tahu sebuah perubahan bukanlah hal yang mudah ya Tuhan. Tapi kalau hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk kami meninggalkan manusia yang lama kami, untuk kami meninggalkan apa yang tidak berkenan di dalam Engkau. Bapa, tidak ada yang kebetulan pagi hari ini. Kami mau terima kebenaran itu. Kami mau lakukan kebenaran itu. Kami mau meninggalkan manusia lama kami. Kami mau terus diperbaharui oleh Tuhan, terus diubahkan oleh Tuhan, dan mengenakan manusia yang baru. Karena kami tahu Tuhan akan mampukan kami. Tuhan akan berikan kami kekuatan. Tuhan akan berikan kami kemampuan untuk kami terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Maka dari itu Bapa, tanamkan dalam hati kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran. Allah Roh Kudus, lawat kami. Lawat kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja secara pribadi lepas pribadi dalam hidup kami. Karena kami tahu kalau dengan kemampuan kami, dengan kekuatan kami, maka semuanya akan gagal. Tapi kalau kami melibatkan Tuhan, kami melibatkan Allah Roh Kudus dalam hidup kami, dalam perubahan kami, dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan, maka kami yakin perubahan itu tidak hanya slogan dalam hidup kami, tapi perubahan itu akan menjadi nyata dalam hidup kami. Sekali lagi Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Biarlah perubahan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, dan kami akan mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran isi hatimu. Pakai terus mulut bibir hambamu, pakai terus pribadinya, terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan taruh hambamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kebenaran itu yang akan selalu hidup dan akan mengubahkan hidup kami sesuai dengan rencanamu. Jadilah kehendakmu, jadilah yang Tuhan mau atas kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini, dan semuanya hanya di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kak, maaf kak, permisi kak. Nah, kak bisa minta tolong. Jadi Osro Kedius untuk band ini kak. Oh, nggak bisa. Tolong kak. Ini kak. Nah ini mic-nya, nah ini teksnya. Tolong dibaca aja kak. Shalom warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GB Rocks Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut untuk Rap News minggu ini. Makasih ya kak, makasih kak. Kak, ayo ikut KM ya. Sorry. Yuk KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oh, KM. Mari kita
kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi melalui Kingdom Training di hari Rabu setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, silakan hubungi kontak person berikut ini. Aduh sih, siapa lagi ya sih? Iya, kelihatan sepi banget lagi ini tamannya. Makanya itu. Sih, bentar sih. Lah ini ada orang yang tadi lagi sih. Ayo, terakhir, buat terakhir. Kak, permisi, Kak. Tadi udah. Udah. Ini terakhir, Kak. Tadi Beneran, kan Kak. udah, enggak. Ini beneran, Kak. Tolong ditutup Nah, sekarang, Kak. tadi Tolong, udah. Kak. Udah. Ini langsung ambil aja, Kak. Ini ada mic sama HP-nya, Kak. Apalagi ini ngomongnya. Itu ada di teksnya, Kak. Ada teksnya, Kak. Ya, boleh. Sekian untuk Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Makasih, Kak. Makasih. Puji Tuhan, diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya juga sangat-sangat diberkati dengan firman yang hari ini kita sama-sama dengar. Pasti ada sesuatu yang membekali kita ya Bapak Ibu Saudara, lebih lagi untuk kita bisa terus memberikan hati kita seluruhnya kepada Tuhan, untuk kita mau untuk terus dibentuk, diubahkan menjadi semakin seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa informasi, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini bisa melambaikan tangannya di tempat? Oke, sepertinya tidak ada. Oh, di belakangnya Robin. Ya, selamat datang, selamat bergabung Ibu. Sangat mengucap syukur kalau bisa berada di tengah-tengah kami. Pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang besar untuk kita semua, dan Ibu berada di tempat ini juga mengundang kalau misalnya Ibu belum bergereja di gereja manapun, boleh bergabung lagi bersama dengan kami di ibadah-ibadah selanjutnya gitu. Kemudian informasi yang pertama, mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk kembali hadir di Kingdom Celebration besok hari Minggu tanggal 30 November. Bersama-sama kita akan dilayani oleh Bapak Oscar di tempat ini. Jadi pastikan hadir, pastikan datang bersama-sama. Kita akan menerima berkat yang baru lagi dari Tuhan. Begitu juga ada ibadah Rocky dan Roket. Roket akan bergabung terlebih dahulu di sini dan kemudian akan di ruangan Grace. Rocky itu akan berada di ruangan bawah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk informasi persembahan, ada dua cara yang bisa dilakukan. Ada kotak persembahan dan amplop sudah tersedia di belakang. Bapak Ibu dapat mengambil, memasukkannya di belakang. Kemudian jika memberi melalui secara digital, ada juga bannernya, ada QRIS, barcode di situ bisa di-scan, kemudian dimasukkan kode uniknya, jangan lupa 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, kemudian 05 untuk persembahan pembangunan. Begitu saja Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita akan berdoa untuk ibadah hari ini dan persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan dan mendidik setiap kami bahwa perubahan itu tidaklah mudah, tetapi perubahan itu perlu. Kami berikan hati kami Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu untuk Kau ubah kami
menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan langkah kaki kami untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan bagi setiap kami. Bersama-Mu Tuhan, kami siap untuk lebih lagi dibentuk dan hidup berkenan bagi-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima di dalam hidup kami, jauh melebihi apapun juga yang kami pikirkan, yang kami harapkan, yang kami pinta Tuhan, Kau telah kerjakan, Kau telah sediakan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Berkat-Mu tidak pernah terlambat, karena waktu dan rencana-Mu itu sempurna atas kami. Kami ingin memberikan Tuhan persembahan kami dengan penuh sukacita, karena kami tahu bahwa setiap berkat yang kami terima berasal dari Engkau dan semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan segala apapun yang Kau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.